Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ustaz yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Pada pertemuan kita yang kali pada pertemuan kita yang kedua ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita tentang ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah. Tapi sebelumnya kita harus tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala dan perbanyak salawat, ya. Dan antum yang berpuasa, semoga antum mendapat pahala, ya, apalagi sekarang puasa Arafah, ya. Baik, Ustaz. Hari ini kita belajar melalui video pembelajaran yang Ustaz coba buat, ya. Silahkan tetap antum simak, ya. Nah, ini pertama pelajaran sebelumnya, ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama, batasan dan ruang lingkup biologi. Yang kedua, cabang-cabang biologi. Ketiga, manfaat mempelajari biologi. Yang keempat, struktur organisasi kehidupan. Kelima, metode ilmiah. Keenam, bekerja ilmiah. Ya, kemarin sudah belajar apakah biologi itu? Bios yang artinya hidup. Ini dari bahasa Yunani, ya. Bios itu artinya hidup. Logos, ilmu. Jadi biologi itu ilmu yang belajar tentang makhluk hidup dan gejala kehidupannya. Ya, seperti yang antum lihat mati di gambar. Itu ada tumbuhan yang bisa tumbuh di sini, ditumbuhkan di sini, dan ini ada si apa ini, saya tidak tahu namanya, ya. Dia mengamati di mikroskop, ya. Nah, ini padang pasir, ya, masya Allah, ya. Mengapa harus pelajari biologi? Kemarin sudah saya jelaskan. Yang jelas, ketika antum serius belajar biologi dan antum terasa manfaatnya, maka akan menambah rasa kekaguman kita kepada Allah, ya. Karena begitu luar biasanya ciptaan Allah bagi kita, ya. Nah, selain itu, apa kenapa kita biologi? Yang pertama ini untuk memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, lebih bijaksana terhadap lingkungan. Ya, misal besok kan kita mau hari raya Idul Adha, ya. Nah, biasanya kita akan potong hewan kurban. Ketika kita sudah belajar biologi, plastik untuk membungkus eh, daging itu, apakah kita akan menggunakan plastik atau bahan yang lebih ramah lagi? Maka kita harus lebih bijaksana terhadap lingkungan. Berapa banyak sapi ataupun kambing yang terpotong pada esok harinya, kan? Banyak, kan? Berapa banyak plastik yang dibutuhkan? Ya, semoga saja ada di tempat antum bukan memakai plastik tapi memakai bahan seperti bambu dan bahan lainnya yang nanti kalau dibuang dia cepat lagi kembali ke alam. Itu yang maksudnya lebih bijaksana terhadap lingkungan. Lagi antum menjadi penitia korban di sana nantinya, ya. Oke. Cabang-cabang biologi. Kita ulangi lagi. Apa saja cabang-cabang biologi ini? Karena biologi itu kan umum, dia pelajari tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Yang tidak kita pelajari yang mana? Yang makhluk seperti jin, setan, dan lain-lainnya, ya. Morfologi, apa kata Ustaz kemarin? Morfologi ini bentuk luarnya. Anatomi ini bentuk dalamnya. Misal antum ingin membedah-membedah, ya, maka antum harus kuliah kedokteran. Kalau antum hobi membedah dan ingin tahu seperti apa paru-paru, seperti apa organ jantung kita, maka antum butuh belajar anatomi. Fisiologi ini apa? Fisiologi ini fungsi, ya. Fungsi yang terjadi dalam tubuh kita. Misalnya organnya ginjal. Apa sih fungsi ginjal dalam tubuh kita? Nah, dan lain-lainnya. Genetika ini ilmu pelajari tentang pewarisan sifat, ya. Histologi ini berarti tentang jaringan. Ornitologi belajar tentang burung, perilaku burung, jenis-jenis burung, dan lain-lainnya. Entomologi ini serangga. Ingat, entomologi serangga. Bakteriologi berarti bakteri. Ekologi berarti hubungan timbal baliknya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena makhluk selain makhluk hidup juga ada makhluk tak hidup. Ya, seperti apa? Udara, air, tanah, dan lain-lainnya. Algologi berarti tentang alga.
Kalau mikologi berarti tentang jamur. Virologi virus. Ya, mikrobiologi berarti makhluk hidup yang ukurannya kecil. Mikro ini kan kecil ukurannya. Yang tidak bisa dilihat dengan mata, maka butuh alat bantu yang bernama mikroskop. Ya. Kalau bioteknologi ini berkaitan dengan misalnya kultur jaringan, eh, memanfaatkan makhluk hidup yang ini ya, dia memanfaatkan yang makhluk hidup yang ukuran mikro ini untuk jasa manusia atau mengubah kandungan di dalamnya, misalnya tempe, awan kedelai menjadi tempe ya. Itu bioteknologi. Teknologi dia, kalau bioteknologi ini ada lagi, kalau dikelompokkan lagi ada bioteknologi konvensional dan tradisional. Ini akan kita pelajari berikutnya ya. Nah, apa manfaat belajar biologi? Seperti antum lihat gambar ini anatomi, ini dia beda-beda nih ya. Antum kalau kuat nih silahkan, kalau Ustaz nih takut Ustaz nih. Ya. Nah, makanya Ustaz nak mau jadi dokter. Nah, Ustaz dia lemah sama darah. Ya. Di bidang kedokteran apa? Penemuan berbagai macam vaksin, mulai dari TBC, polio dan lain. Semoga saja ilmuwan berhasil membuat vaksin corona biar kita bisa kuliah sekolah lagi. Ya, biar bisa kita bertemu tatap muka langsung. Nah, ini transplantasi berbagai macam organ vital, teknologi bayi tabung. Di bidang industri makanan, nah ini makanan minuman ini teknologi ya. Bidang industri tekstil, budaya ulit sutra. Bidang pertanian ini menghasilkan bibit unggul pada tumbuhan melalui persilangan ilmu genetika. Bidang peternakan, inseminasi, buatan, dan lain-lainnya. Bukan hanya ini aja ya, banyak contoh yang lainnya. Nah, ini dia. Materi kita yang baru tentang ini. Struktur organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan itu apa? Yang namanya organisasi, di kelas kita aja ada organisasinya. Ada ketua kelas, ada wakilnya. Tentu juga ada wali kelasnya dulu ya. Ada kepala sekolah. Itu organisasi, berarti ada urutan-urutan di sana. Dan perannya berbeda, tapi saling mendukung satu sama lain. Ya, apa saja urutannya? Ingat, struktur berarti mengarah ke urutan. Pertama, molekul. Kedua, sel. Ketiga, jaringan. Keempat, organ. Kelima, sistem organ. Apa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 individu atau organisme. Ketujuh, populasi. Yang kedelapan, komunitas. Yang sembilan, ekosistem. Terakhir, bioma. Ini ya, di bagian tingkatan organisasi kehidupan. Nah, kita mulai dari molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah kumpulan unsur-unsur yang membangun suatu persamaan kimia. Contoh objek kajian biologi tingkat molekuler, komponen penyusun DNA. DNA itu apa? Dia menyimpan informasi materi genetik yang terdapat di dalam inti sel kita. Setiap tubuh kita memiliki sel. Setiap sel, satu sel saja memiliki satu inti sel tadi ya. Dia memiliki informasi materi genetik di sana. Ya. Apa molekul penyusun DNA itu? Ini pelajaran lebih lanjut lagi ini. Menyusun penyusunan karbohidrat, protein dan lemak dalam tubuh kita ternyata ada molekul. Ya. Seperti ini. Dalam tubuh kita sel tadi ada inti sel saya bahas ya. Sel itu terdiri dari 3 komponen yang harus dimilikinya. Yang pertama membran sel. Yang kedua sitoplasma. Yang ketiga inti sel. Nah, di membran sel penyusunnya karbohidrat, ada protein juga. Karbohidrat ini molekul penyusunnya ada unsur karbo aja ya, karbon, ada H, ada hidrogen lagi, ada oksigen. Ya, CHO. Itu penyusunnya. Ya. Molekul penyusun virus. Jadi virus corona itu tentu ada juga molekul penyusunnya. Itu disebut molekulnya kumpulan dari unsur-unsur. Masih ingat nonton pelajaran SMP dulu? Unsur itu yang mana? Yang karbon ya. Yang tunggal itu ya. Oke, selanjut lagi ya. Molekul apa lagi? Oh, belum lagi. Masih ada lagi ya. Nih, organisasi kehidupan tingkat molekul. Ini atau atom berikatan bentuk molekul. Ini struktur dari membran sel tadi. Ya. Ini. Saya akan baca sendiri nih ya. Saya kasih waktu baca. Oke. Nah. Berikutnya apa lagi? Sel lagi. Ini gambar sel hewan atau sel tumbuhan. Ayo, gambar apa ini?
Nah, ini ya, kasih kata kuncinya untuk mudah mengingat. Kalau bentuknya bulat atau tidak jelas bentuknya, berarti itu sel hewan. Kalau tumbuhan biasanya seperti ini dia, ada kotak-kotak. Nah, kotak yang garis ini ya, itu biasa tuh sel pada tumbuhan. Ini sel hewan. Ya, tubuh kita itu tersusun dari banyak sel, makanya kita sebut multiseluler. Penyusunnya yang paling kecil tentu namanya sel. Ya, setiap sel mempunyai organel yang mampu menjalankan fungsi untuk hidup. Sel merupakan unit struktural, berarti unit struktur, dan fungsional, berarti dia punya fungsi. Kita kan makhluk hidup ini memiliki berbagai ciri. Ternyata sel juga sama. Itu kita diawali dengan sel yang bisa seperti bilang makhluk hidup itu ya. Sel juga bisa berproduksi ya, karena tidak bakalan bisa untuk tambah tinggi atau tambah ganteng. Tambah ganteng gak ada hubungannya dengan sel ya. Nah, ilmu khusus dari cabang biologi tadi yang pelajari sel yaitu sitologi. Jadi ingat, sel sito. Kan ini kan mengarah sel nih ya. Next. Nah, tingkat jaringan. Ini jaringan apa ini ya? Ada yang tahu ini jaringan apa? Jaringan apa ini? Ya, ini jaringan saraf ya. Nah, saraf. Apa fungsi jaringan saraf? Untuk menyampaikan informasi. Misalnya dari rangsangan itu misal gangguan ataupun sentuhan. Misalnya antum dicubit sama kawan antum, apakah antum hanya diam saja? Tentu ada informasi yang akan disampaikan melalui jaringan ini dan sampai ke otak antum, dari otak nanti ke otot, nanti akhirnya antum memukul kawan antum. Nah ya, tapi ingat bersabar ya. Nah, kan antum yang bisa mengendalikan tubuh antum sendiri. Ya, ini dia ya. Apa itu jaringan? Oke, kembali lagi ke jaringan itu adalah kumpulan dari berapa sel. Tadi kan kita bahasnya sel tadi. Yang punya bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Jadi jaringan itu intinya apa? Selnya bentuknya sama, bekerja sama dia. Jadi banyak asalnya kan? Nah, contoh ini jaringan sel tadi. Ilmu yang pelajarinya histologi. 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 Nah, ulang-ulang saya ingat ya. Jaringan apa? Histologi. Oke. Sis, organ lagi, baru sistem organnya ya. Organ apa? Dari jaringan-jaringan tadi, kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Ini jaringan ini organ kulit. Contoh organ kulit terbentuk oleh jaringan yang berbeda, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsi seperti melindungi tubuh. Karena fungsi kulit secara umum apa? Untuk perlindungan tubuh dari serangan fisik, dari serangan mikroorganisme seperti virus atau bakteri dan lain-lainnya. Apalagi organisme atau individu. Organisme ini dia makhluk hidup tunggal yang seluruh aktivitasnya dilakukan secara otonomi ya, apa nih? Otonomi. Yang jelas dia tunggal, individu, dia makhluk hidup sendiri. Start berarti individu. Antum juga individu. Tapi kalau kita berkumpul bersama-sama bukan individu lagi, tapi populasi. Ya. Contoh apa saja yang dibahas dalam individu ini? Anatomi tubuh, anatomi tubuh manusia, hewan dan lain. Fisiologi hewan. Ya. Ini seperti ini gambarnya ya. Fisiologi tubuh manusia, anatomi kuda. Nah, ini tadi kata Ustaz, populasi apa tadi? Kumpulan dari individu-individu yang sejenis. Ingat ini yang tandai warna biru. Ini kata kuncinya. Habis itu mendiami suatu tempat yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Apa saja yang dikaji di sini? Itu misal ini contoh ya. Polimorfisme pada rep. Apa ini polimorfisme? Ada yang tahu? Polimorfisme itu ibaratnya di rayap itu seperti ada kasta-kasta. Di negara India kan masih ada kasta-kasta, ada rakyat jelata, ada yang kaya-kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, nah, seperti itu. Tapi di pada rayap ini sama seperti kehidupan sosialnya. Ada rayap yang bertugas sebagai pencari makan, ada yang sebagai ada yang ratunya. Di semut juga sama seperti itu, di lebah juga sama seperti itu. Jadi dipelajari seperti apa sih populasi kehidupan sosialnya. Nah, ini dia. Ini pada tingkatan populasi ya. Komunitas. Oke, kita lihat si Mbak ini ya. Ngapain si Mbak ini ya? Oh, ternyata si Mbak ini mau nebar makanan. Ini ikannya. Ikan satu individu. Banyak ikan berarti populasi ikan. Oh, ini ada padi lagi. Satu padi. Nah, itu individu. Ternyata ini banyak.
Berarti ini populasi padi, populasi ikan. Itu yang komunitas. Ya. Jadi komunitas itu apa? Kumpulan dari berbagai populasi yang menempati satu tempat. Ini kan di mana tempatnya ini, nggak tahu nama daerahnya ya. Nah, atau di kolam kita anggap misalnya. Nah, Simba ini apa? Kalau dia sendiri berarti individu. Ya. Yang ini juga sendiri baskomnya. Apakah ini individu? Apakah ini individu? Tidak, karena dia bukan makhluk hidup. Karena bahasan kita ini tentang makhluk hidup. Ya, remaja biologi berarti mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, next lagi. Nah, ini, oh ikannya berenang-berenang, sejuk melihatnya. Apalagi kalau antum bisa berenang ya. Oh, kalau bisa kita jalan-jalan ya. Antum mencari ikan, Ustaz yang nunggu di luarnya. Ya, Ustaz nggak bisa berenang. Antum bisa berenang nih. Oh, pergi ke terumbu karang. Masya Allah ya. Oh, luar biasa ini. Ustaz pengennya bisa berenang, bisa mengambil ikan pakai tangan Ustaz sendiri. Tapi kadarullah Ustaz belum juga pandai berenang. Oke, kita balik lagi nih ya. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem apa? Beda dari komunitas. Ini kan hampir mirip dengan komunitas, ada tempat juga. Nah, bedanya di ekosistem ada interaksi. Kita bahas bukan fokus pada makhluk hidup saja, tapi makhluk hidup lain interaksinya. Ya, ikan kan berinteraksi dengan air. Ini juga berinteraksi dengan air. Terumbu karang juga berinteraksi dengan air, dengan udara yang ada di sana. Itulah yang namanya ekosistem. Jadi interaksi dia ekosistem ini membahas tentang interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terkadang ada juga siklus materi atau siklus energi yang mengalir. Karena peristiwa rantai makan dan dimakan itu ada di ekosistem. Ya, ada jajan makanan juga. Contoh ekosistem, ekosistem air, kolam, danau, laut. Kalau dibagi lagi menjadi dua, berdasarkan terjadinya, ada yang terjadi secara alami, itu yang Allah ciptakan. Seperti laut ini ya. Ada yang manusia mencoba menciptakan, misalnya di antum punya akuarium, antum masukkan ikan laga atau antum masukkan ikan lainnya dan di sana juga antum masukkan udang. Udangnya banyak ya. Nah, habis itu kan ada air di sana juga. Apa hubungan interaksinya di akuarium itu? Itu yang namanya ekosistem. Ya. Oke. Sekarang bioma. Bioma itu ekosistem lagi. Nah, ekosistem dalam skala besar. Tundra. Ini Anda nampak sak apa yang malu di sini ya. Kalau gurun ada di sini. Kalau savana ada. Savana ini yang di Afrika itu. Ada gajah, sekumpulan gajah, ada pohon, ada sekumpulan singa pula di sana. Nah, seperti itulah. Bioma itu artinya skala ekosistemnya lebih besar. Oke. Biosfer itu anggap aja untuk memahami lebih mudah memahami itulah bumi. Di bumi itu apa yang ada makhluk hidup di sana. Nah, itu dia. Kalau saat memahami biosfer itu buminya. Apa saja yang ada di bumi itu pasti tidak ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Ini lagi metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya, karena dalam menemukan sebuah ilmu harus melakukan beberapa tahapan seperti ini, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, penyusunan hipotesis. Yang keempat, eksperimen. Ini percobaan. Buat kesimpulan. Nomor 5, uji kesimpulan. Misalnya seperti ini ya. Masalah sekarang ini kenapa kok kita belum bisa lagi bertemu? Ternyata masalahnya gara-gara corona misalnya. Kita kumpulkan datanya. Kalau seandainya antum sekolah atau di sekolah lain ada yang pergi sekolah, apa efeknya? Lalu antum susun hipotesis. Kalau kita sekolah, ini yang terjadi. Lalu dieksperimenkan, ada yang disekolahkan, ada yang tidak, ada kawan yang sekolah. Kita lihat efek sampingnya. Lalu dibuat simpulan. Lalu diuji lagi kesimpulan. Seperti itulah metode ilmiah ya. Jadi para ilmuwan itu dalam menghasilkan sebuah ilmu, dia pasti akan melewati tahap metode ilmiah ya. Bekerja ilmiah, berarti kita harus punya sikap ilmiah. Dapat membedakan fakta dan opini. Fakta itu yang sebenarnya sesuai dengan datanya. Misalnya antum ganteng, oh enggak, itu enggak fakta Ustaz katanya. Nah, itu bukan fakta itu ya. Fakta itu yang bisa terukur, ada datanya. Kalau ganteng tidak ada yang bisa menunjukkan berapa nilai ganteng, itu enggak ada. Misal fakta itu tinggi antum 150 cm. Nah, itu fakta itu. Bisa dibuktikan, tinggal diukur saja. Pakai meteran kan.
Kalau opini ini pendapat kita. Nah, ini lagi yang kedua, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan. Jadi orang-orang yang sekolah jurusan IPA biasanya rajin bertanya. Ya, dan rajin juga berargumentasi ini mengungkapkan pendapatnya. Tiga, mampu membangun tahuan. Keempat, untuk baca aja ya. Cak kasih jeda untuk membaca. Oke. Nah, udah mulai pelan suara Ustaz nih. Nah, ini lagi ya. Ada pun langkah-langkah metode ilmiah sebagai berikut: mengamati, mengelompokkan. Silakan antum baca. Ya, ini kapan dipakai nih Ustaz? Ketika antum mau meneliti sesuatu dan penelitian itu antum sebarluaskan. Jadi orang lain bisa dapat ilmunya dan bisa mempraktekannya. Ya. Kalau sekarang gimana? Saat antum kan di rumah aja. Nah, berarti belum bisa ini lagi ya. Cukup tahu aja. Oke, udah selesai. Nah, sekian anak Ustadz yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah, antum belajar mandiri melalui video Ustadz ini dan ada tugas yang akan Ustadz kirim melalui grup kelas. Ya, hari ini HP Ustadz tinggal. Tadi yang memberi instruksi itu istri Ustadz, karena HP Ustadz terbawa sama istri Ustadz, terbawa ke kampung. Ya, antum puasa, Ustadz juga puasa. Kita sama-sama berdoa ya, apalagi di yang salah satu mustajabnya itu apa? Berdoa itu ya. Berdoa di ketika mau jelang berbuka itu ya. Banyak amal ibadah. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.